Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, di pagi kelima ini insyaallah kita akan berbicara soal kepuasan pelanggan. Ada di halaman 74 Majalah Pengusaha Muslim edisi ke-26. Halaman 74. Apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan itu adalah tingkat perbandingan antara yang dia dapatkan dengan yang dia harapkan. Misal, dia mau naik pesawat. Dia sudah pilih schedule, saya naik pesawat jam 07.30. Cek. Naik apa tadi? Pesawat. Naik pesawat jam 07.30. Orang kan memilih schedule itu, memilih jadwal itu, pasti kan ada pertimbangan. Dia berharap dia akan terlambat atau dia berharap akan lebih cepat? Atau tepat waktu? Dia akan berharap dia tepat waktu. Ya. Permasalahannya yang dia dapatkan selalu delay. Ya. Karena ada maskapai yang terkenal dengan delaynya itu. Ya. Ya. Sampai-sampai sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Ya. Safar itu sepotong dari azab. Kalau naik pesawat itu dibilang inilah azab. Pilih schedule 7.30, berangkatnya 4 jam kemudian. Ya. Berarti kira-kira kalau seandainya ada pelanggan selalu memilih di satu schedule kemudian selalu terlambat, ini akan sesuai dengan kepuasan atau tidak? Dia akan puas atau tidak? Tidak. Nah, itulah yang namanya kepuasan pelanggan, di mana seseorang akan membandingkan antara yang dia harapkan dengan yang dia dapatkan. Semakin sama antara yang dia harapkan dengan yang dia dapatkan di dalam realitanya, maka semakin puas. Semakin jauh antara yang diharapkan dengan yang didapatkan, maka semakin tidak puas. Nah, sekarang kita baca di halaman 75. Sebagai konsumen, kita hampir pasti pernah mengalami pengalaman pahit berkaitan dengan pelayanan pelanggan yang memilukan. Pesawat yang ditunda keberangkatannya sampai 5 jam, dan mulut kesal kita dibungkam sebungkus nasi plus lauk pauk ala kadarnya, agar sedap diberi basa-basi karena alasan operasional bla 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 dan seterusnya. Pernah naik pesawat delay. Kemudian supaya kita diam maka dikasih sekotak nasi. Pernah? Ini kira-kira puas tak? Enggak. Ngomel tak? Pastinya ngomel. Kalau saya enggak ngomel, cuma ngumpat. Sama juga. Nah, terus. Atau pernah dongkol lantaran koneksi internet di rumah demikian lelet? Pernah. Ya. Mana ini sinyalnya? Di restart tidak bisa, dibanting baru bisa. Nah, terus. Kita lalu menghubungi call center untuk komplain, tapi tidak ada yang mengangkat telepon kita. Pernah? Saya sih enggak sih. Minimal ada yang ngangkat, dia bilang teleponnya ada 7, belum terpasang gitu. Nah, terus. Jikapun ada yang merespon, yang menjawab mesin. Atau datang ke rumah sakit dilayani sekedarnya, tanpa senyum, tanpa empati. Seolah-olah kita pesakitan. Kenapa ini mic-nya mati-mati? Terus. Cerita demi cerita sendu semacam ini tidak pernah kering membentang di hadapan kita. Pertanyaannya, kenapa terus berulang? Bentar. Yang tadi aja, Pak. Hah? Dicabut. Ini mati-mati soalnya. Coba lagi. Tes. Ulangi dari mana tadi? Atau datang ke rumah sakit? Atau datang ke rumah sakit dilayani sekedarnya, tanpa senyum, tanpa empati. Seolah-olah kita pesakitan. Please deh. Cerita demi cerita sendu
semacam ini tak pernah kering membentang di hadapan kita. Atau datang ke rumah sakit, dilayani sekedarnya tanpa senyum, tanpa empati, seolah-olah kita pesakitan. Please deh. Cerita demi cerita sendu semacam ini tak pernah kering membentang di hadapan kita. Pertanyaannya, kenapa terus berulang? Di sini kita mendiskusikan dua faktor yang membuat kebanyakan customer service gagal memberikan moment of truth yang indah dan layak dikenang. Penyebab pertama, pada akhirnya customer service tidak sekedar senyum manis yang mengembang di balik keramahan para petugas frontliners. Lebih dari itu, dan mungkin jauh lebih penting, konsep pelayanan pelanggan hanya bisa berhasil jika dirajut melalui customer service strategy yang terpadu dan komprehensif. Kasus-kasus yang kita temui tadi di masyarakat, ya, di mana kita naik pesawat terlalu delay, kemudian naik angkotnya tidak nyaman, kemudian gunakan layanan provider internet tapi lambat, kemudian kita gunakan juga misalnya gadget, tapi gadgetnya ya ada fitur-fitur yang tidak bisa digunakan. Kalau kita ke rumah sakit kemudian dilayani dengan seenak hatinya si rumah sakit. Ya. Maka ini semua adalah bentuk-bentuk di mana ada pelayanan dari para penyedia produk atau jasa yang mereka tidak bisa memberikan produk atau jasa mereka sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Sekali lagi, semakin jauh antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang diberikan oleh penjual atau penyedia jasanya, maka akan semakin jauh pula dari yang namanya kepuasan. Semakin jauh dari yang namanya kepuasan, maka akan semakin hilang customer itu. Saya kasih hadiah buku 1. Siapa yang tahu judul kajian kita hari ini apa? Judulnya apa? Salah, bukan ini. Salah. Ada di dalam Telegram tadi malam, itu baca nggak? Itulah kenapa pelanggan Anda lari. Karena Anda tidak bisa memberikan pelayanan yang membuat mereka puas. Karena produk yang Anda sajikan tak seperti yang Anda iklankan. Itulah kenapa pelanggan Anda lari. Itulah kenapa maskapai GA walaupun agak mahal dikit orang lebih suka. Karena pelayanannya, ada makanannya, dia lebih on time dibandingkan yang dengan L. Nah, karena yang lelet, delay, dikasih cuman maaf, mana ini belum pesawatnya, mohon maaf kepada para penumpang, pesawatnya baru mendarat. Yang disalahkan bandara yang sana, karena yang dari sananya sudah terlambat, makanya di sini terlambat. Ya. Kenapa juga yang di sana terlambat? Kan ada satu maskapai, gitu. Makanya walaupun agak mahal dikit orang suka, ya, karena ada makannya dan dia lebih on time, gitu. Nah, itulah kenapa pelanggan Anda lari. Ya, ini bukan cuma sekadar maskapai. Antum kan misalnya penjual herbal. Penjual herbal kan di Balikpapan banyak. Mungkin ada orang yang suka, saya sukanya herbal yang di sini. Sebenarnya bukan cuma herbalnya, tapi karena si penjualnya bisa memberikan apa yang saya mau. Gitu. Saya lebih suka kalau ke dokter gigi yang ini. Kenapa? Karena dokter gigi ini bukan cuma masalah keahliannya, dia dalam melayani kita, menganalisis keluhan kita mampu. Saya lebih suka Salome yang itu. Habis leleknya kalau dia jual cepat, gitu. Kalau yang lain itu lambat kali, tusuk sana, tusuk sini. Ya, saya lebih suka yang itu. Dari semua pesaingnya. Nah, antum dagang apa? Kue apa? Kue apa? Kue ambris. Apa itu? Semacam risol. Ini juga namanya nggak terkenal. Ya. Orang gini, kue apa itu? Ah, yang lain aja. Bisa jadi gitu. Ya. Yang sifatnya pelayanan ada? Iya, servis apa? Pelayanan itu ya servis. Servis AC. Orang senang enggak dengan servis AC antum?
Alhamdulillah. Buktinya? Buktinya ada pelanggan? Bukan. Buktinya pelanggan itu tetap sama antum atau lari? Gitu. Ada mana Ahmad Yulianto? Enggak ada. Ada ikhwan namanya Ahmad, servis AC. Sekali ke rumah saya senang. Karena dia sebelum servis dia ngasih tahu dulu, Ustadz ini gini, ini gini. Ini nanti yang diperlukan, pasang ini, saya harus beli kabel, saya harus beli selang, ini. Ya udah berapa harganya? Kami pergi dulu, nanti kami minta nota dari tokonya. Nanti kami kasih bayar sesuai dengan nota. Nanti kalau yang ini harga pasangnya sekian, nanti kalau ini harganya sekian. Saya senangnya karena satu, kalau keluar biaya dia ngomong dulu. Mau keluar biayanya ini. Dua, saya percaya, jujur, dikarenakan ada nota. Yang ketiga, sebelum kerja ngomong dulu biayanya. Kita lihat di sebagian servis AC apa yang dilakukan? Kerja dulu, cuman klik, cuman dikit-dikit, lalu kemudian tagihannya 300.000. Ya. Sudah mahal, nggak ngomong lagi. Kan kita kan mau mikir-mikir dulu, berapa sih harganya? Terus sudah diganti baru ngomong, ini gantinya sekian. Loh, mana notanya? Oh, udah saya belikan. Kita nggak puas. Karena tidak ada kejujuran atau kita meragukan kejujurannya. Yang kedua, servis sudah dijalankan baru ngomong harga belakangan. Ya. Sama juga kemarin ada ikhwan Mas Ibnu mana? Ibnu Wijaksana. Katanya dia mau buka bengkel. Buka bengkel motor apa yang diperlukan? Saya bilang, antum buka bengkel berarti itu produk atau jasa? Jasa. Jasa itu yang sangat diutamakan adalah pelanggan. Apa yang harus antum lakukan? Kalau antum buka bengkel, datang motor, bilang mau servis apa Pak? Sudah harus punya list pekerjaan. Apa Pak yang dilakukan? Servis motor, iya. Ganti oli? Iya. Ganti apa? Ini enggak, ini sudah. Lalu kemudian cek dulu ininya. Dicek, kemudian kalau ada ganti spare part, jangan kerja dulu sebelum ngomong. Gitu. Jangan kerja dulu sebelum ngomong. Antum ngomong dulu, Pak, ini yang perlu diganti ini. Ini harganya sekian. Ini harganya sekian, ini harganya sekian. Kalau Bapak mau kami ganti, nanti harga sesuai nota. Kalau tidak mau ya enggak masalah. Itu kalau begitu, pelanggan akan senang. Ya. Karena memang kalau dalam jasa servis atau dalam industri servis atau jasa, maka memuaskan pelanggan itu nomor satu. Sekali dia puas, dia akan ngomong ke yang lain. Yang mau servis motor yang bagus, tuh tempatnya Mas Ibnu, enak. Datang langsung kasih teh botol. Nah, ditanyain, terus dia nggak ganti spare part, dia sebelum ngomong dulu berapa harganya. Terus kita dikasih nota, jadi apa adanya. Ya kan? Banyak servis motor yang tidak dipercayai pelanggan karena mengganti lebih dahulu sebelum ngomong. Ya. Ini bagian dari customer service atau cara memuaskan pelanggan. Sekarang apa saja penyebabnya pelanggan menjadi tidak puas? Di sini penyebab pertama adalah customer service-nya tidak ramah senyum. Ya. Makanya kalau kita pergi ke misalnya provider HP, telekomunikasi, ke Indosat, ke Telkomsel, mesti dia akan berdiri dulu, ya kan? Walaupun nanti kalau dicocokkan dengan syariat, beberapa syariat tidak cocok. Ya, seperti berdiri menyambut orang, menunduk begini kan sebenarnya nggak boleh. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Mereka berdiri, kemudian menangkupkan tangannya, kemudian agak sedikit menunduk. Sebenarnya ini nggak boleh. Tapi ini bagian dari servis mereka. Mari Pak, silakan duduk. Ada yang mau dibantu, ada yang bisa dibantu. Nah, ini bagian dari cara mereka memuaskan pelanggan. Nah, terus yang kedua, customer service-nya murah senyum, tapi layanannya yang memang tidak pas. Atau memang produk atau jasa yang ditawarkan memang tidak bisa memuaskan pelanggan itu sendiri. Coba kita baca contohnya. Ya, kita mungkin dibuat senang dengan senyum ramah teller bank. Senang atau enggak? Enggak lah, mbak-mbak soalnya. Terus? Namun kita mendadak kehilangan mood ketika mencoba layanan internet bankingnya.
Sebabnya sederhana, koneksi internet banking mereka tergolong lamban dan sering down. Iya atau enggak? Internet bankingnya bank itu lambat atau enggak? Kadang lambat. Ya, kalau bank yang saya pakai malah nggak punya internet banking. Ya. Ada internet banking tapi nggak bisa mobile itu loh. Apa yang SMS banking apa namanya? Ya, nggak bisa, belum punya layanan itu. Jadi kita kalau mau transfer ya harus ke ATM. Nggak ada yang namanya pakai HP gitu. Di sebagian bank ada yang punya. Ini belum bicara soal riba ya. Ini bicara soal servis. Maka jangan antum lari-larikan kok bank contohnya. Bank kan riba. Nah, ini permasalahan yang lain, riba nanti belakangan. Ini contoh soal memuaskan pelanggan supaya pelanggan Anda tidak lari. Terus? Atau juga kita dibikin riang dengan iklan XL yang sumringah dengan tagline XL selalu di hati itu. Namun mereka lupa, iklan itu membuat pelanggan bertambah pesat jumlahnya dan jaringan GSM mereka jadi limbung kelebihan beban. Akibatnya tak jarang kualitas jaringan mereka mendadak menjadi lenyap atau blank spot dan ini meninggalkan kesan pahit bagi pelanggannya. Atau kita mungkin kembali dihadapkan pada problem klasik. Pelanggan kecewa berat lantaran antum pernah dapat broadcast yang di grup-grup kita? Install aplikasinya Telkomsel. Nanti akan nambah duit 50.000. Ada? Yang ikut kemarin di WA sama TG kan? Tapi kan nggak bisa dipakai. Bisa dipakai atau enggak? Hah? Sesama saja. Sesama. Ada batas waktunya. 7 hari. Bisa dipakai. Walaupun enggak pencet-pencet misalnya bintang 100, bintang 10, enggak perlu. Langsung otomatis. Bisa antum coba pakai bisa. Soalnya saya coba enggak bisa. Ada yang lagi nambah 50.000 sampai 450.000 dapat pulsa. Ya. Tapi dia bilang saya enggak bisa pakai, dia gitu. Nah, wallahu a'lam. Terus pelanggan kecewa berat lantaran produsen gagal memenuhi permintaan pelanggan yang terlalu membludak. Anda mungkin terkesan dengan Scoopy dari Honda yang keren itu. Iya Raden. Mana Raden tadi? Yang pakai Scoopy, iya. Emang keren ya motornya. Iya. Coba baca. Anda mungkin terkesan dengan Scoopy dari Honda yang keren itu. Namun banyak calon pelanggan Honda kecewa berat karena mereka harus inden hingga 3 bulan sekedar untuk mendapatkan sebuah Scoopy. Antum inden berapa lama? Langsung dapat. Iya. Mungkin balik papan soalnya. Nah, ini mungkin si penulisnya berbicara mungkin dia di Jogja atau di mana, saya nggak tahu. Terus. Semua kisah di atas memberikan poin yang jelas. Tanpa dukungan yang solid dan terpadu dari departemen lain, pelayanan pelanggan hanya akan menjadi slogan. Bank Mandiri gagal memuaskan pelanggannya lantaran divisi IT mereka kurang sigap menambah server. XL membuat para pelanggannya termehek-mehek lantaran absennya dukungan infrastruktur jaringan yang handal. Dan Honda membuat pelanggannya mengalami broken heart. Bukan one heart, lantaran kegagalan production planning serta demand forecasting mereka. Antum tahu demand forecasting? Ini bahasanya anu juga ya. Maklum dia ini adalah penulisnya Master of Science in HR Management di Texas, A&M University. Demand forecasting itu adalah forecasting itu artinya peramalan permintaan. Dia meramalkan permintaan. Misal begini, antum jualan kue. Waktu di luar Ramadan, antum paling kalau bikin 100, sisa 20. Bikin 100 lagi, sisa 20. Bikin 100 lagi, sisa 20. Berarti besok-besok antum bikin berapa? 80. Sekitar 80. Jangan lagi bikin 100. Kemudian ketika bulan Ramadan tahun ini, yang tadinya bisa bikin 80, ketika orang nanya, ada kuenya? Habis. Ada kuenya? Habis. Dikira-kira, yang datang tiap hari 200 orang. Berarti antum besok-besok bikin berapa? 200. Bisa besok bikin berapa? 200. Itu namanya forecasting. Meramalkan berapa yang harus saya bikin untuk bisa diberikan kepada pelanggan. Oh, ini lagi sepi, berarti saya hanya 80. Oh, ini lagi banyak, berarti 100. Kalau sudah ini pabrikan besar, biasanya mereka punya data penjualan, nanti ada metodologi forecasting namanya. Memang metodologi di industri untuk memprediksi tahun ke depan saya produksi berapa, itu ada. Ada rumus-rumusnya.
Yang kedua, kenapa pelanggan Anda lari? Penyebab kedua, kenapa most customer services, suck, adalah ini. Budaya yang berorientasi pada kepuasan pelanggan belum benar-benar bersenyawa di hati segenap karyawan perusahaan. Karena kita punya karyawan, tapi karyawan itu belum punya budaya yang orientasinya kepuasan pelanggan. Misalnya antum punya, misalnya Pak Afrizal. Saya tidak bilang pelayanan nggak enak ya. Contohnya ada Pak Afrizal, rumah makan Padang. Itu kan ada pelayan-pelayannya. Semakin pelayannya bisa memberikan ketenangan, kenyamanan kepada pelanggan, maka semakin banyak yang datang. Ya. Jadi kalau antum misalnya punya usaha, yang usaha itu dikerjakan oleh beberapa orang, yang beberapa orang itu melayani pelanggan, maka pastikan kepada para karyawan antum ini untuk dia bisa melayani pelanggannya dengan baik. Nah ini yang, ya, kalau kembali ke judul kita, itulah kenapa pelanggan Anda lari. Alasannya dikarenakan pelayan yang kita tempatkan di depan, mereka tidak mampu untuk melayani dengan baik. Ya. Antum pernah enggak ke Hypermart? Bukan, Transmart pernah? Siapa yang pernah ke Transmart? Angkat tangan. Tak kasih majalah. Saya enggak digaji ya sama Transmart. Ya. Pernah enggak Pak, waktu lagi bayar, itu sambil kasir ngitung, di depan dia ada monitor, di depan kita, ada gambar muka-muka, emoticon. Berikan tanggapan Anda kepada kasir kami. Ada muka senyum, ada datar, berarti biasa aja. Ada yang gini, berarti agak-agak kurang kecewa. Ada yang gini, berarti lagi marah. Tinggal kasih pilih muka yang mana. Pernah lihat? Ikhwan pernah lihat nggak? Itu buat apa? Itu buat mengetahui pelanggan puas atau enggak. Kalau seandainya nanti dalam 1 bulan, ternyata misalnya dipilih muka marah 20, berarti ini nggak bisa ditaruh. Ini mungkin langsung dipecat. Tapi kalau membuat muka yang gini, berarti apa namanya? Kecewa sedikit, berarti dia nggak boleh. Berarti dia taruh di dalam. Berarti dia tidak boleh jadi kasir. Ya. Kalau senyum, nah berarti ini cocok jadi kasir. Karena berarti orang puas. Misalnya contohnya, dia kalau scan cepat. Ya. Ini kan scanning harga. Cetit, 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 cetit. Cepetnya gitu kan. Terus masuk sekian Pak. Dulu waktu saya baru lulus kuliah, suatu hari reuni dengan teman-teman yang laki-laki saja ya. Kami reuni di salah satu restoran di Jakarta. Beberapa dari kami kerjanya di Indomaret, di Superindo, yang model-model gitu. Nah, terus dia bilang, di antara training kami awal, kami harus bisa ngetik cepat ini. Kalkulat apa nih? Tempat kasirnya apa namanya? Kasirnya supermarket. Itu kan ada angka yang harus diketik. Kadang kan barcode tidak nyala. Kadang tidak, cetit, tidak mau. Akhirnya terpaksa barcode-nya kan ditulis angkanya. Kalau dia cuma gini, 1, 2, 3, 4. Salah lagi. Baru gini lagi satu-satu. Itu kira-kira pelanggan puas enggak? Enggak. Tapi beliau bilang kami harus menguasai barcode. Misalnya ada 15 nomor di situ yang kami harus ketik dengan tidak melihat. Ada latihannya. Jadi langsung. Itu semua bagian dari apa? Bagian dari keinginan untuk mempertahankan pelanggan supaya pelanggan enggak lari. Nah. Terus. Budaya kuat untuk terus membuat pelanggan happy, acap belum tertancap. Itulah kenapa kita masih sering menerima layanan petugas customer service yang tanpa senyum, tanpa empati. Inilah juga kenapa ketika komplain, acap dipingpong ke sana kemari tanpa jawaban tuntas dan membikin hati adem. Mungkin budaya pelayanan pelanggan tak pernah diinternalisasikan secara konstan dan tanpa kenal lelah. Mungkin juga budaya itu tidak jalan lantaran belum didukung SOP atau Standard Operational Procedure yang jelas dan terimplementasi konsisten. Coba saya bandingkan lagi. Antum pernah ke Lotte Mart? Insya Allah rata-rata pernah. Pernah enggak ada kasus di mana ketika antum mau bayar, barcode-nya belum ada? Atau mungkin barangnya kelebihan. Jadi uangnya harus diambil di dalam laci. Pernah atau enggak? Enggak ya? Ya udah, gambarnya gini.
Ada barang yang harusnya bisa dijual tapi nggak bisa. Atau sudah terlanjur terscan tapi kelebihan. Jadi barangnya cuma 2, terscan-nya 3. Berarti kan kita harus bayar 3. Kita komplain. Mbak, ini kan cuma 2. Kok di situ tertulis 3? Oh iya, mohon maaf Pak, mungkin tadi saya salah. Kemudian siapa yang bisa buka laci? Yang bisa buka laci orang lain. Dia panggil, "Dut, sini Dut." Datang dodinya. Dialah yang punya kartu dari misalnya dari kokartnya dia gesek seret. Sudah terbuka, baru dia yang ketik-ketik ini, kemudian ditutup kembali, diambilkan duitnya. Pernah? Atau dieditkan itu angkanya. Ya, ini kan ada SOP-nya berarti. Bahwa seorang kasir untuk melayani kesalahan tidak bisa dia, harus ada orang tertentu, PIC. Ya. Maka ini bagian juga dari customer service. Ketika ada kesalahan, maka yang harus dilakukan adalah panggil si Anu. Dia adalah petugas Anu, nanti dia akan melakukan revisinya. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita buka usaha, tapi kita tidak tahu prosedurnya. Prosedur kita belum standar. Rino mana? Rino terus korbannya. Soalnya suka saya sama nasi kuningnya. Rino mau melayani pelanggan. Dia nasi kuningnya enak. Soto Banjarnya enak. Nah, tapi karena dia baru buka beberapa bulan, saya belum lihat dia punya SOP. Saya sering dia ke tempat dia. Sering ke tempat dia itu pertama karena pengen ngelakuin dagangannya, itu satu. Ya. Yang kedua, pengen lihat cara dia kerja. Ya. Maaf ya. Ya. Suatu hari saya lihat gini, lama kali. 3 piring kok nggak selesai ya. Lama sekali kita nunggu, akhirnya saya datangin. Dia lakukan begini. Ambil nasi kuning, ini piring dijejer 3. 1, 2, 3. Itu nasi dituangnya satu-satu kayak gini. 1, 2, 3. Sudah kan? Terus yang kedua apa yang udah dituang? Tempe. Tempenya di sebelah sini. 1, 2, 3. Mie-nya lagi. Tuh. 3. Saya bilang, salah cara kerja antum. Harusnya yang antum lakukan adalah SOP-nya, standar prosedurnya adalah antum ambil piringnya dan dekatkan ke semua bahannya. Bukan bahannya dijauhkan terus antum ambil satu-satu. Tapi angkat itu piring terus antum gini. 1, 2, 3, 4. 1 jadi selesai. Ambil lagi piringnya, masukkan nasinya, mie-nya, tempenya, telurnya. 2, 3. Selesai. Ketika antum sajikan, orang bilang, wih cepet juga pelayanannya. Ya atau enggak, no? Ya waktu itu dia, oh gitu Kak Ustaz. Oh gitu Kak Ustaz. Ya gini caranya jualan. Ya. Antum pernah lihat mungkin di video, lihat orang nyajikan teh tarik. Perlu berputar-putar, bernari-nari, begini, gini. Berputar-putar lagi kayak orang balet. Pernah lihat? Buat apa? Emangnya nggak bisa gini aja? Buat apa? Untuk menarik pelanggan, supaya pelanggannya senang. Karena pelanggannya pengen nonton gitu. Ya. Anda nggak bisa gitu, dia akan cari teh tarik yang lain yang bisa lebih hebat. Mungkin digini kah, dilewat kaki kah, gimana kah caranya bisa. Nah, orang mau yang begitu. Antum nggak bisa begitu, tidak bisa kasih pelayanan yang bagus, pelanggan lari. Gitu. Ini kita kajian khususnya untuk yang mau berwirausaha ya. Agar antum betul-betul ketika nanti sudah buka usaha, pastikan pelayanan antum bagus. Mas Wawan nggak ada ya, dermawan. Ekstis. Dia sekali buka langsung banyak. Ada bengkel, ada laundry, apa satunya? Catering, ya kan? Angkringan juga dia buka 3 langsung satu tempat begitu. Ya. Ini tantangan, dia hampir semuanya servis. Laundry servis. Apa tadi saya bilang? Bengkel servis. Catering servis. Sama angkringan. Ini untuk awal dia harus betul-betul kasih kepuasan pelanggan. Ya, kalau seandainya pertama kali orang servis di situ motor, kemudian keluar motornya nggak bagus, masuk dengan keluar motornya rasanya sama, insya Allah nanti orang-orang setelah cukup lah pertama dan terakhir. Setelah itu nanti kalau dia broadcast di grup regensi itu, yang mau servis motor
silakan ke sini, blok ini. Mungkin orang kan bilang, apa? Kemarin juga kayak gitu aja, gitu. Melayani catering service, orang bilang, apa rumah makannya cuma gitu aja. Nasinya keras, sayurnya basi, sedikit lagi, mahal lagi. Antum tahu kapok Lombok? Rumah makan kapok Lombok. Ya, tiap hari kan rame. Yang paling menjengkelkan adalah kalau kita datang jam 10, es teler udah nggak dapat. Ya. Kenapa? Saking ramenya. Kenapa rame? Entah mungkin pelayannya tergolong lebih cepat dibandingkan rumah makan yang sebesar itu. Harga lebih murah. Lalu kemudian ada pelayan cekatan, Bapak mau di mana? Di sini dilayani. Gitu. Ini bagian dari untuk dapatkan pelanggan dan untuk mempertahankannya. Nah, tahu bubur ayam Samarinda? Bubur ayam Samarinda. Dari saya kecil, jadi kalau saya ranking, bapak saya akan kasih hadiah jalan ke bubur ayam Samarinda. Waktu itu masih di Antasari, tahun 80-an. Sampai sekarang saya masih suka ke situ. Apa yang bagus? Servisi kurang, servisi biasa saja. Tidak tergolong cepat, tidak tergolong yang hebat begitu. Tapi saya puas dikarenakan rasa yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Ya, standar. Cara pembuatannya standar gitu. Jadi rasa tidak pernah berubah. Terus. Atau mungkin budaya pelayanan pelanggan mandek lantaran tidak adanya kebijakan yang jelas dan kuat tentang bagaimana memperlakukan pelanggan dengan passion dan sepenuh hati. Padahal budaya pelayanan pelanggan yang memuaskan semestinya menjadi roh segenap kegiatan sebuah organisasi, baik organisasi bisnis perusahaan atau juga kantor pelayanan publik. Sebab bukankah pelanggan yang memberikan sumber pendapatan bagi perusahaan dan juga sumber utama pendapatan untuk menggaji para karyawan. Tanpa pelanggan yang loyal, mungkin sebuah organisasi bisa kolaps dan mati. Itulah kenapa pelayanan pelanggan harus selalu diupayakan agar berjalan maknyus. Sebab kita tahu, happy customers will create sustainable profit and happiness. Terakhir saya ingat contoh. Di Saudi itu ada satu travel yang dipercaya kampus untuk mengurusi tiket ribuan mahasiswa. Jadi kampus saya, King Saud University, setiap akhir tahun untuk liburan musim panas dan Ramadan, maka semua mahasiswa dan karyawan dikasih tiket gratis pulang pergi. Ada satu travel yang memang dipercaya. Saya lupa nama travelnya. Di antara travel itu orang paling suka, ya, kan ada tukang kalau di depan itu, yang tukang tiketnya itu loh, mau apa tiket reservasi, ya, ada tukang reservasinya, ya kemana? Indonesia, oke, tanggal berapa? Sekian. Oke, harganya sekian. Itu ada bagian reservasi yang kan orang kalau datang ada 10 tukang reservasi, berarti kan nanti orang waktu datang kan ngambil nomor antrian tuh. Cetet keluar ke nomor antrian. Kalau nanti nomor antrian 6 ya berarti kalau misalnya di situ yang kosong berarti ke situ. Kan gitu. Termasuk misalnya kita ke Telkomsel. Ya ada 10 customer service-nya. Kita ambil nomor antrian. Mana yang kosong nomor antrian? Pasti kita ke situ kan? Nah, ada satu customer service di bagian ujung di travel di dekat kampus itu, yang walaupun nomornya dia bilang udah duluan aja, soalnya saya maunya yang itu, gitu, paham ya? Dia bilang nggak apa-apa, nomor 9, tapi yang di sebelah situ, silakan, lo Anda nomor 9, enggak saya nanti aja, soalnya yang mau yang itu, ya, saya lupa namanya siapa ya, orang Filipina, karena memang dia bisa kasih tiket lebih murah, dia kasih dia kasih alternatif yang lebih santai, yang waktu transitnya tidak lama. Edwin namanya, orang Filipina. Semua orang maunya yang itu. Padahal itu yang lebih jauh. Dia punya 2 cabang, satu dalam kampus, satu luar kampus. Orang rela jalan jauh ke luar kampus. Kenapa? Yang dicari Edwin, gitu. Karena memang dia bisa ngasih yang alternatif gitu. Kalau yang lain mau kemana? Indonesia. Tanggal sekian. Harganya sekian. Dia nggak mau cari alternatif banyak gitu. Kalau Edwin dia mau yang mana ini?
Di sini ada ini harganya sekian, ini ada sekian, ini ada sekian. Maskapai yang mana yang kamu mau? Ini harganya lebih murah. Dia kasih. Jadi orang senang. Gitu. Nah, sekarang materi tambahan yang tidak ada di majalah, mungkin antum bisa mencatat. 5 dimensi kepuasan pelanggan. 5 dimensi kepuasan pelanggan. Fajar, antum apa usahanya? Supplier. Supplier itu jasa kan? Sekalian produk ya. Produk sebenarnya enggak, karena produk kan produk orang. Ya kan? Antum itu jasa. Ya. Maka semakin sesuai dengan PO, semua barang yang dipesan ada, maka semakin orang akan puas. Ya. Mas Devri kan bikin jasa apa Mas? Loket-loket ya. Ya. Semakin banyak yang bisa sekali datang langsung banyak bisa bayar, maka semakin puas pelanggan. Ya. Semakin jujur, semakin banyak nota tersedia, maka semakin puas juga pelanggan. Apa tadi kita tulis? 5 dimensi kepuasan pelanggan. 1. Antum mau enggak bahasa Inggris ya? Enggak apa-apa. Tangible. Ayo, gimana itu tulisnya? Indonesianya tampilan fisik. Tampilan fisik. Tangible atau tampilan fisik. Contohnya fasilitas. Fasilitas. Makanya antum tidak akan dapat kursi kayu di bank. Kenapa dikasih sofa? Karena fasilitas harus nyaman. Kan nungguin orang itu kan lama. Ya, nungguin sekian banyak customer kan butuh waktu. Kalau antum kasih kursi kayu, kasih kursi plastik, apalagi yang nggak ada belakangnya, yang nggak bisa nyender gini, maka nggak akan antum dipilih itu banknya. Ya. Antum mau misalnya pergi ke Telkomsel, nggak sofa, tapi dikasih lesehan, orang nggak mau. Ya. Orang mending pakai Indosat walaupun agak lelet sedikit misalnya. Ya. Mending pakai Tri kata dia, walaupun penggunanya sedikit. Ya. Yang penting waktu nyampe di sana bisa duduk nyaman. Yang kedua karyawan. Maaf, makanya antum dapati rata-rata bagian frontlinernya, provider, bank dan yang lainnya mesti perempuan. Walaupun sekali lagi kita tidak sedang berbicara soal syar'inya. Ini berbicara soal customer service-nya. Walaupun nanti kalau itu bisa kita katakan melanggar syariat. Karena perempuan tempatnya di rumah. Yang kerja itu laki-laki. Ya, perempuan kalau keluar dari rumah maka syaitan menghiasinya. Tapi kenapa kok ditaruhnya perempuan? Karena biasanya perempuan itu lebih ramah daripada laki-laki. Iya atau enggak? Iya. Iya atau enggak? Iya. Saya takutnya tuh begini, Ustaz ini nyuruh orang pakai perempuan kah? Enggak, saya enggak nyuruh pakai perempuan. Ya, kita lagi membandingkan. Kenapa kok tempat-tempat pelayanan itu selalu pakai frontliner rata-rata perempuan? Kenapa? Di maskapai penerbangan, di kantor Grapari, di Indosat, di bank. Kenapa kok rata-rata perempuan? Karena perempuan dianggap lebih ramah. Ya. Yang dimaksud adalah untuk memberi kepuasan pelanggan. Maka antum pakai jangan perempuan, antum pakai laki-laki, tapi laki-laki cari yang ramah-ramah. Seperti Fajar ini. Ya, walaupun jenggotan. Ya, cari yang ramah-ramah. Yang kalau nyambut manis gitu. Ya. Yang ketiga, Contoh ya? Contoh yang ketiga adalah peralatan. Makanya antum tidak akan dapatkan kalkulator biasa di orang ngitung di Transmart. Orang semua pakai scanner. Tidak ada yang lihat ini. Oh ini harganya sekian, 15.000. Pakai kalkulator biasa enggak ada. Ya, itu ada di warung-warung saja. Nah, kenapa? Karena semakin banyak peralatan yang dipakai, semakin canggih, semakin cepat, maka pelanggan semakin suka. Yang kedua, ini dimensi kedua.
Dimensi pertama tadi tangible. Apa itu maknanya? Fisik. Apa contohnya? Fasilitas, karyawan, peralatan. Sekarang dimensi nomor 2. Inggrisnya reliability. Indonesianya kehandalan. Kehandalan. Contohnya, tepat waktu. Tepat waktu. Siapa yang pernah ke McDonald? Gak ada yang pernah ke McDonald. Pernah lihat gak ada jam pasir di situ? Ada? Masih ada gak? Saya soalnya ketemu pertama kali tahun 96. Waktu saya di Jogja, tahun 96. Katanya, 1 menit ya dek, set. Gak nyampe 1 menit. Ketika dia sampai, pas sudah habis jam pasirnya. Set, habis pasirnya, baru sampai itu. Tet. Maaf karena terlambat, bonus es krim. Bayangkan. Untuk nyajikan itu makanan, nasi, ayam dan yang lainnya, dia bilang 1 menit. Bagaimana 1 menitnya? Dia pakai jam pasir. Jam pasirnya dibalik, berarti kan turunan tuh pasirnya. Secepat itu dia harus menyajikan. Kalau terlambat maka bonus es krim. Saya dapat 1 kali waktu di Jogja. Ya. Tapi itu soal ketepatan waktu. Semakin tepat waktu untuk menyajikan, semakin orang suka. Ya Rino. Semakin orang gini, no lambat betul, semakin begitu, semakin besok orang nggak mau lagi. Ya, tapi semakin 3 no, nasi kuning pakai telur. Ya. Sampai cepat betul, gitu. Semakin begitu, semakin puas orang. Semakin lambat, besok bilang, nggak usah situ, lambat betul. Ya. Nah, contoh yang kedua adalah akurat. Akurat. Makanya orang pakai scanner, ya, Maxi dan yang lain-lainnya pakai scanner supaya akurat. Sekali geser barang, terscan, langsung pindah ke sini, tidak dikembalikan lagi. Kalau cetit kembalikan lagi, terus salah, maaf Pak, cetit, jadi boleh 3 jadi, cetit. Semakin akurat akan semakin suka pelanggan. Semakin banyak salah-salah, maka pelanggan semakin tidak suka. Contoh ketiganya adalah kejujuran. Kejujuran pegawai. Pernah lihat nggak mungkin di Facebook atau yang lainnya? Ada orang foto nota. Sayur asam 30.000. Air putih 1 gelas 15.000. Ikan 200.000. Pernah lihat? Ya. Kenapa bisa gitu? Terus orang komplain, ya. Jangan ke Anyer. Jangan ke rumah makan ini. Dikasih lihat nota. Makan cuma berdua 500.000. Emang yang restoran apa katanya? Ini restoran apa? Coba lihat notanya dikasih lihat. Air putih 2 gelas A 15.000. Mending saya di sini dapat es teler. Kapok Lombok 12.000 dapat es teler. Ya. Kemudian sayur asam 30.000. Ya, dikomplain. Bu, kok mahal begini? Iya Pak, maaf, semua bahan memang naik. Naik nggak segitu juga kali. Ya, masa air putih 15.000? Emang dapat beli di mana? Air zam-zam atau apa? Nah, semakin jujur Anda, semakin disukai pelanggan. Nah, kalau bikin bengkel, itu semua harus pakai nota. Jangan kerja ganti spare part sebelum Anda ngomong dulu. Paham ya? Ya. Kalau ngomong dulu, Pak, ini gantinya fan belt, kemudian ini gantinya ganti oli, ganti ini. Bapak mau? Oh ya boleh. Nah, kita pilihan oli ada 3. Astra, Top One, apalagi satunya? Federal. Mau yang mana? Yang ini sekian, ini sekian. Oh, yang ini Pak. Yang murah aja. Yang murah yang Top One. Oke, ya. Catat. Sebelum kerja ditawarkan dulu harganya sekian. Semakin real harganya, maka semakin puas pelanggan. 3. Keadilan dalam pelayanan. Contoh ketiganya. Keadilan. Contoh keempat ya. Contoh keempatnya adalah keadilan. Biasanya disebut dengan salah satu bentuk keadilan adalah FIFO.
First in, first out. Siapa yang masuk duluan, dia yang keluar duluan. Biasanya kalau di dalam perbankan kan, masuk Anda harus ngantri dulu kan. Pakai apa? Kan pencet dulu tuh. Customer service, teller atau yang mana? Oh teller, cetit. Anda nomor kesekian, Anda tidak bisa melangkah. Ya, ini bagian dari keadilan. Ya. Coba kalau seandainya semua orang datang 10 pelanggan, customer service cuma 2, lalu kemudian tidak pakai nomor urut. Oh saya duluan. Loh enggak, saya duluan. Anda kan tadi belakangan. Oh saya lihat kok Anda baru masuk. Loh enggak, saya dari tadi. Saya itu tadi pergi pipis. Ini berkelahi orang di situ. Ya, besok sudah kita bubar aja semua. Bos ada yang kesini lagi. Ini gitu. Di sini nggak adil soalnya. Siapa yang datang duluan nggak jelas siapa yang keluar duluan. Ya. Itu tadi namanya apa? Istilah Inggrisnya FIFO. Apa itu FIFO? First in, first out. Siapa masuk duluan itu keluar duluan. Ya. Kemudian dimensi nomor 3, responsiveness atau tanggap. Responsiveness atau tanggap. Contoh tanggap itu, 1, pertanyaan dijawab cepat. Pertanyaan dijawab cepat. Misalnya kita nelpon XL malam-malam. Ya. Dia bilang, Anda akan terhubung dengan kontak layanan center kami. Terus, ya selamat malam, dengan saya ini ada yang bisa dibantu? Mbak, ini kenapa Mbak kok gini. Pulsa saya hilang tiba-tiba. Oh iya, Bapak namanya siapa Pak? Ini. Bisa tunggu 1 menit? Iya. Kan dia bilang tunggu 1 jam sebentar ya Pak ya, nanti telepon lagi. Kan dia bilang gitu. Ya. Dia bilang kan tunggu 1 menit, bisa? Bisa, tunggu sebentar. Baru dia kasih apa tuh? Musik-musik gitu kan. Nah, itu entar jangan dengerin. Tapi kenapa dia kasih musik? Biar 1 menit orang mau nungguin. Ya atau enggak? Ya. Ini soal lagi-lagi enggak bicara soal syar'inya. Kalau soal syar'inya musik terlarang. Haram. Didengerin gini antum ini. Antum dengerin gini malah enggak boleh. Ya. Tapi ditutup kah atau loudspeakernya antum matikan dulu terus antum enggak keluarin. Lihat lagi. Halo Mbak. Oh masih musik. Berarti jangan dulu dengerin lagi. Halo. Iya Pak. Sudah 1 menit Pak dari tadi Bapaknya nggak angkat katanya. Oh iya saya nggak dengerin musiknya soalnya gitu. Atau antum misalnya Mbak tapi musiknya nggak usah dinyalakan ya. 1 menit tunggu tapi musiknya jangan nyalakan. Oh iya. Antum nungguin. Setelah 1 menit apa yang dilakukan? Iya Pak Devri. Halo. Iya. Terima kasih sudah menunggu, ya kan? Pasti dia bilang begitu. Untuk apa ngomong terima kasih? Kan Anda sudah bilang tadi iya. Sekali lagi itu customer service. Itu memuaskan pelanggan. Begini Pak, Bapak telah mengaktifkan misalnya GPRS tadi. Bapak mungkin kepencet di situ ada data Bapak ini Bapak nggak punya kuota, maka dia makan kuota pulsa biasa. Makanya yang hilang tadi pulsanya. Ini saya cek Bapak menggunakan ini. Pertanyaan dijawab cepat 1 menit. Semakin cepat semakin puas pelanggan. 2, contoh 2, keluhan ditangani cepat. Keluhan ditangani cepat. Misalnya saya suatu hari saya ngisi pulsa kartu as. Ngisi 100.000. Tapi 3 hari kemudian pulsanya sudah tulis masa tenggang. Loh, baru ngisi 300.000 kok masa tenggang. Itu. Telepon sama siapa? Penyedia tempat beli pulsanya, kebetulan ikhwan juga yang bon kering itu. Ya. Saya datangin, saya telepon, namanya Abu Amar. Abu Amar, tadi malam Anda beli pulsa tempat antum. Oh gimana Ustaz? Siapa yang ngelayanin? Dia yang punya. Yang lain mbak-mbak gemuk. Oh iya saya tahu. Kenapa itu? 3 hari lalu saya ngisi 100, kok 3 hari ini sudah tidak bisa dipakai, udah masa tenggang. Oh ya Ustaz, tunggu, nanti saya kabarin dia. Ya. Udah selesai, terus dia bilang, Ustaz, kata dia sudah masuk 100 dan dia tidak tahu kenapa. Sebagai gantinya kami ganti pulsa 100 lagi, dia bilang gitu. Oh nggak usah, jangan dulu, ini kan pasti kesalahan bukan dari antum, kesalahan pasti dari provider. Oke, nanti saya anak ke Grapari aja, anak ke Grapari.
Datang, mbaknya bilang, kenapa Pak, ada yang bisa dibantu? Saya baru ngisi 100 tapi saya tidak bisa lagi pakai. Berarti 3 hari. Oh, tunggu sebentar. Cek. Oh, begini Pak, mungkin karena ini kartu as itu harus ada batas pemakaian, minimal pemakaian supaya dia berlanjut. Karena Bapak makainya nggak minimal, berarti dia tidak terdata Bapak memakai minimal, makanya dianggap masa tenggang. Berarti Bapak butuh ngisi pulsa itu mungkin 5.000 saja nggak apa-apa. Oh iya, berapa Mbak? 5.000. Saya kasih uang 5.000, disisikannya 5.000. Nah nih, masa tenggangnya sudah aktif kan? Ya. Keluhan ditanggapi cepat. Ya. Alhamdulillah yang 100.000 yang dari bulan kering itu tetap masuk juga akhirnya. Ya. Ini apa namanya? Masa tenggang berujung 100.000 gratis. Ya. Yang ke berapa? Nomor 4. Yang nomor 4, dimensi kepuasan pelanggan itu assurance atau bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ramah. Bisa dipercaya. Kalau bikin bengkel tadi, contohnya jangan kerja sebelum antum bilang dulu harganya sekian. Jangan nanti sudah kerja, akhirnya bilang, loh saya nggak minta ganti. Tapi udah terlanjur Pak. Kenapa tadi nggak ngomong dulu? Akhirnya kan kelahi. Ya. Lalu kemudian mampu berkomunikasi. Makanya seleksi untuk jadi frontliner di Telkomsel atau yang lainnya mesti komunikasi dulu. Ya, di antaranya misalnya presentasi. Ada group discussion. Ya, group discussion harus diskusi grup untuk tahu orang itu mampu berkomunikasi atau tidak. Mampu menyampaikan apa yang dimaksud atau tidak. Kalau lambat biasanya tidak dipakai. Ya, sekarang yang kelima. Dimensi terakhir yaitu empati. Indonesianya adalah perhatian. Contohnya mau mendengar. Makanya kalau misalnya antum komplain maskapai. Saya dulu pernah komplain maskapai Garuda. Datang, mbaknya pasti, mari Pak, ada yang bisa dibantu? Kan kita pasti ini wajahnya kan dia pasti ngadep ke kita. Kenapa demikian? Karena kalau orang lagi ngajak bicara, kita mengeluh ya, terhadap pelayanannya. Lalu kemudian orangnya pandangannya tidak ke kita, berarti dia tidak sedang mau mendengar. Misalnya, saya nyambi ya Pak, sambil makan misalnya. Ya, itu mbaknya di Garuda dia ambil makan misalnya. Ya kenapa Pak? Oh ya. Oh gitu. Oh ya. Nah, ini kan tidak serius mendengar. Ya, makanya tidak boleh makan di jam melayani customer. Ya. Lalu kemudian sambil melayani dia harus ngadap dulu. Oh ya, boleh saya pinjam KTP-nya? Ada tiketnya? Ya. Oh, tunggu sebentar Pak. Dia menghadap ke samping, cek di komputer apa segala. Ya. Nah, ini harus mau mendengar. Kemudian mau dihubungi. Mau menghubungi. Terus mau memahami kebutuhan konsumen. Misal antum jualan gamis. Mana Abu Ammar? Adakah Abu Ammar? Gak ada dia. Itu Ammar Shop. Saya bilang, saya suka baju yang ini. Tapi ukurannya saya cari-cari nggak ada. Ada nggak yang XL? Oh, tunggu dulu Ustaz, kata istrinya. Sudah cari? Nggak ada Ustaz. Tapi adanya di Istiqlal. Tunggu ya, saya teleponkan abinya. Abi, lagi di mana? Di Istiqlal. Nah, pas. Tolong carikan warnanya ini, ukurannya ini dan ini dan ini. Yang kodenya ini ya. Oke, ya. Bawa. Gitu. Sekali dibawa sama Abu Ammar salah baju, salah warna. Ya. Seminggu saya tunggu. Mana Abu Ammar? Belum Ustaz. Belum ke sana. Tapi tadi malam ada sudah yang dipesan. Ada kebutuhan saya yaitu ukuran
yang tersedia cuman L. Ada XL tapi di tokonya yang lain. Ya, di Istiqlal. Kemudian dia kan bilang begini, udah Ustaz nggak ada di Istiqlal, kamu ambil aja. Kan dia nggak bilang gitu. Kalau nggak mau ya udah cari yang toko yang lain aja. Dia nggak bilang begitu. Ya nanti diambilkan. Kapan? Insya Allah nanti diambilkan. Ya, walaupun setelah beberapa hari kemudian baru saya dapatkan itu bajunya. Ini dia ukuran XL, pakai nyaman. Gitu. Ada kemauan untuk mendengar kebutuhan pelanggan. Sebenarnya ada satu lagi masalah, yaitu bagaimana cara tahunya pelanggan itu puas atau tidak. Gak apa-apa ya, saya bahas ya. Ada yang mau kerja? Ada katakan? Jam berapa? Jam berapa? Mengantar anak nanti. Mengantar anak. Jam? Masih 15 menit. Masih 15 menit. 5 menit aja insya Allah. Cara tahu kepuasan pelanggan. Cara tahu kepuasan pelanggan. 1. Bikin sistem keluhan atau keluhan dan saran. Berarti pakai kotak saran. Ya, makanya kan kita temukan kotak saran. Ya. Kenapa perlu kotak saran? Buat apa misalnya provider itu dia sediakan kotak saran? Supaya dia tahu pelanggan puas atau tidak. Kadang kan yang seperti yang di layarnya Transmart tadi. Ada emoticon dikasih, senyum, datar, miring bibirnya atau marah. Kan pengen tahu. Ini bentuk keluhan dan saran. Ya. Bukan itu ya. Keluhan dan saran itu biasanya bentuknya kertas. Ditulis. Ya, biasanya ditulis. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Misalnya yang di layarnya kasir Transmart tadi itu. Dikasih emoticon. Itu kan mereka yang tahu. Pelanggan puas tidak. Cara surveinya, orang sekali dikasih yang pernah lihat dan survei yang kertasnya besar, banyak kolomnya yang harus diisi, centang satu-satu. Kalau angkanya 1 kurang, sangat kurang. Kalau angkanya 5 sangat baik. Pernah lihat nggak? Nomor 3 cukup. Pertanyaannya 10, orang malas bacanya. Orang, satu nggak dibayar lagi kan? Nulis satu-satu gini kan nggak dibayar. Makanya dibikin hanya 1 aja. Bagaimana tanggapan Anda tentang kasir kami? Kasih layar, kasih 4 emoticon. Sekali klik, selesai sudah. Itu. Kemudian yang ke berapa? 3. Ghost shopping namanya. Ghost shopping itu belanja di tempat pesaing. Terus menganalisis. Belanja di tempat pesaing sambil menganalisis. Misalnya ada karyawan di hypermart yang memang tugasnya ghost shopping, pergi ke Transmart untuk membedakan diri, untuk membandingkan diri mereka hypermart dengan Transmart. Ada petugas ghost shoppingnya Transmart pergi ke Lotte Mart untuk membandingkan dia dan mereka. Ya. Ada petugasnya Lotte Mart pergi ke Giant, pengen membandingkan diri saya dengan si Giant, pengen bandingin harga. Jadi datang tuh nggak cuma mau beli, ya beli mungkin cuma air putih aja. Tapi yang mau dilakukan adalah survei harga. Oh ini lebih mahal dari kita ini. Oh ini lebih anu nih. Oh ini kita lebih mahal. Ya. Abu Affan itu dulu petugas ghost shoppingnya Basam Minimarket. Ya, mana Abu Affan? Dia yang suka ghost shopping. Cari ke sini ke ujung pandang. Ujung pandang lebih murah. Datang ke sini, kita lebih murah. Gitu. Itu namanya ghost shopping untuk membandingkan diri dengan pesaing. Ada pertanyaan? Ya. Ustaz, apakah kita boleh gitu? Karena kita beli di toko B. Di toko B ini saya tahu karena saya dulu sering beli di toko tersebut. Kemudian kan jadi pemilik toko itu tahu. Oh ya kok nggak pernah lagi ini. Oh di sini mahal sih kan? Singkat. Oh mahal sih. Saya ngambil di sana di toko A. Oh berapa di sana? Apakah boleh saya ngasih tahu biar saya biasa ngambil di toko A. Ya. Lama nggak saya ke situ, si pemilik toko A bilang, "Kenapa kok lama gak ke sini?" Terus kita bilang, "Oh, saya ke toko B sekarang kalau untuk cari barang ini." "Loh, kenapa ke sana? Kok nggak sini lagi?" "Karena di sana lebih murah." "Memang di sana berapa harganya?" "Sekian."
Nah, terus dia nurunkan harganya seperti yang di sana. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ada lagi? Nggak ada? Ya. Saya bikin customer service, customer satisfaction survey, survei kepuasan pelanggan. Tolong dong diisi, nanti dikasih coklat, nanti dikasih pulsa, boleh, nggak masalah. Itu dulu anak-anak kampus kalau mau bikin skripsi survei kepuasan pelanggan, kan dia harus bikin kuesioner banyak. Nah, orang biasanya kalau dikasih satu malas, dia bilang nggak punya bolpen, alasannya banyak. Mas, maaf mas, saya nggak punya bolpen, nggak, saya nggak mau. Jadi gimana caranya dia supaya diisi? Dia sediain pulpen. Pulpennya gratis mas. Ini sekalian coklatnya, beng-beng satu. Ya, buat sambil ngisi sambil gini, gitu. Nah, boleh. Ada lagi? Nggak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.